siang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah pada siang hari ini. Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Lagu pertama, mari kita nyanyikan lagu satu-satunya. Yang terbaik
sekalian, selamat berjumpa kembali hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan yang baik dimanapun kalian berada. Hari ini bertemu kembali dengan Pak Kornel. Kita akan bersama-sama belajar memahami rahasia firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kiranya biarlah Roh Kudus yang membimbing kita untuk kita menjadi mengerti isi dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di dalam surga yang kami muliakan, saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena berkat dan kemurahan-Mu kami dapat bertemu kembali di dalam kami belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan hikmat-Mu, kemampuan yang dari Engkau, supaya kami menjadi mengerti, supaya kami menjadi paham apa yang menjadi rencana firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang akan menyaksikan, yang akan mendengarkan, yang akan membaca firman Tuhan, supaya mereka semua dapat semakin hari semakin ada suatu pengertian yang baru yang mereka pahami tentang firman Tuhan, sehingga mereka semua dan kami menjadi semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Kami bawa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang isi firman Tuhan. Untuk itu, mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan yang sudah Pak Kornel siapkan, yaitu dalam kitab Matius 4. Kitab Matius 4 ayat 1. Satu perikop ya yang akan kita belajar untuk memahami tentang firman Tuhan yang terambil dalam satu perikop Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Cukup banyak supaya kita nanti bisa mengambil sebuah kesimpulan apa makna dari firman Tuhan dalam Matius 4 ini. Saya bacakan bagi kalian yang sudah siap bisa membaca bersama-sama. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Sampai di sini dulu. Sebelum kita membaca sampai ayat yang ke-11, kalau kita membaca dalam perikop ini adalah tentang pencobaan di padang gurun. Anak-anakku sekalian, padang gurun itu menggambarkan sebuah kesulitan, masa hidup kita yang sulit. Itu gambaran tentang padang gurun. Tetapi kita tidak melihat tentang kesulitan itu, kita akan melihat bagaimana peran iblis ya yang sangat begitu bekerja keras untuk membawa anak-anak Tuhan untuk jatuh ke dalam dosa. Dalam ayat pertama sampai ayat yang keempat,
Kalau kalian menyaksikan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Di sini ada kata kunci, laparlah Yesus. Anak-anakku sekalian, iblis selalu datang pada waktu yang tepat juga. Kalau saya melihat di sini, ketika Yesus lapar, pasti secara jasmani sangat memerlukan makanan. Lalu bagaimana cara atau strategi iblis supaya membawa Yesus ini jatuh, ya, yaitu dengan perhatikan ayat yang ke-3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis rupanya tahu keadaan kita yang lapar, keadaan kita yang sulit. Dan di sini dalam cerita ini adalah iblis tahu kalau Yesus sedang yang dialami adalah lapar, yang diperlukan adalah makanan. Lalu dia mencobai, "Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti." Nah, terkadang dalam hidup kita juga demikian. Dalam kondisi kita yang sulit, datang iblis. Kalau kita tidak bertahan pada jalurnya Allah, jalurnya firman Tuhan, kita bisa jatuh di dalamnya. Sesuatu yang luar biasa dari Tuhan kita, jawaban Tuhan kita yang sangat baik, bisa kita contoh, yaitu pada ayat yang ke-4. Apa jawab Tuhan? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini kita mendengar firman Tuhan, supaya kita tetap bertahan, supaya kita bisa memilah-milah mana ini solusi yang diberikan iblis dan mana solusi yang diberikan oleh Allah. Sampai di sini Tuhan Yesus luar biasa yang dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Firman Tuhan yang bisa membangkitkan kita, firman Tuhan yang bisa memberikan motivasi dalam hidup kita, kekuatan bagi hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat apakah iblis gagal dengan metode strategi upayanya menjatuhkan kita anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Apakah cukup berhenti di situ? Ketika kita semakin dekat dengan Allah, mungkin saja pencobaan dari iblis itu akan tetap ada. Seperti dalam cerita ini, ayat yang ke-5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau." Bukan menantang, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis ini tidak tahu diri bahwa yang dicobai adalah Allah. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita ambil sebuah kesimpulan bahwa iblis terus dan terus bekerja keras sampai kita terlena di dalamnya, sampai kita bisa jatuh, bisa nurut kepada iblis. Buktinya apa? Yang pertama gagal, yang kedua masih saja mencobai kembali. Dengan demikian bahwa iblis terus dan terus mencobai setiap anak-anak manusia. Terlebih kita
anak-anak Tuhan. Ya, di sini Tuhan Yesus dicobai kembali. Disuruh untuk engkau, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Maka katanya iblis, maka akan ada malaikat yang menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Tetapi apa yang dikatakan? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Luar biasa. Ini adalah contoh supaya kita tetap hidup dan percaya kepada Tuhan kita. Sekalipun hari-hari ini mungkin kondisi kita dalam keadaan yang susah, kondisi kita dalam keadaan sulit. Di masa pandemi ini banyak sekali kesulitan yang kita alami. Baik itu kesulitan belajar. Kita ketahui bahwa dalam masa-masa pandemi ini kita harus belajar melalui daring. Dan situ tentunya tidak sedikit kesulitan yang kita alami. Kalau kita kesulitan untuk belajar, sedangkan Bapak Ibu gurunya tidak bertatap muka dengan kita kesulitan untuk bertanya. Terkadang juga ada kesulitan soal atau tugas yang diberikan oleh guru yang tidak bisa kita kerjakan. Tetapi Pak Guru, jangan sampai kegiatan ini membuat kalian terlena, tidak belajar dengan serius, ya. Nah, di sini karena yang saya baca, yang saya tahu, banyak anak-anak yang meminta istilahnya paket internet kepada orang tua yang ternyata tidak dipakai oleh belajar. Inilah upaya iblis yang sedang menggoda kita, mengganggu kita, dan akan terus dan terus mengganggu kita. Oleh karena itu, pada hari ini kita mengerti, kita tetap harus berjalan di dalam firman Allah. Kita tetap berjalan di dalam relnya firman Allah, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan iblis. Itu yang kedua, iblis masih terus berusaha. Apakah berhenti di sini? Ketika Tuhan mengatakan, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Ya, ini apakah berhenti di sini? Tidak. Ternyata iblis masih terus berjuang. Kita lihat ayat yang 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Suatu tawaran dari iblis yang luar biasa, ya, kemegahan dan semua kerajaan. Sesuatu yang ditawarkan ini, wow, luar biasa. Dan berkata kepadanya, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wow. Jadi dibalik, ditawari suatu kerajaan yang begitu megahnya di dunia ini, yang luar biasa, tetapi dengan syarat apa? Disuruh menyembah iblis. Tetapi satu hal yang Tuhan katakan, ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Enyahlah iblis. Di dalam cerita ini, iblis tidak melanjutkan kembali. Berarti iblis bisa dikalahkan oleh karena Allah. Dia menjanjikan sebuah kerajaan, ayat yang ke-9 tadi, akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahnya, memperlihatkan kepadanya ayat yang ke-8, semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Semua kerajaan dan kemegahannya akan diberikan, suatu janji yang muluk-muluk dari iblis. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, hari ini kita pada jalur yang pas. Kita bisa menyaksikan, kita bisa membaca firman Tuhan, dan terus kita membaca firman. Supaya apa? Supaya kita semakin hari ada sesuatu pengetahuan,
ada sesuatu yang didapat atau suatu berkat dari firman Allah yang dari kita dengarkan. Oleh karena itu, kita tidak tahu terkadang di dunia ini mana yang merupakan kehendak Tuhan, mana yang merupakan kehendak iblis. Tetapi biarlah kiranya kita terus tetap belajar dan belajar membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, supaya kita diberikan kemampuan, supaya Roh Kudus tentunya memberikan pemahaman buat kita, supaya kita dapat memutuskan untuk kita supaya tetap pada jalur firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita tetap jalur pada Tuhan, enyalah iblis pergi. Dan ayat yang terakhir, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Suatu berkat yang luar biasa. Di tengah kesulitan kita, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus, tidak mengandalkan iblis. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu kalian sudah menginjak ke usia remaja, sudah tahu mana yang merupakan kehendak iblis, mana yang merupakan kehendak Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu mau jatuh atau kamu mau diberkati oleh Tuhan? Sekarang yang hari-hari ini jangan sampai terlena karena belajar daring dengan gamenya yang diutamakan, sementara pelajarannya dilupakan. Oke, kalian sudah diberikan oleh orang tua kalian, diberikan kepercayaan untuk menggunakan internet supaya dipakai untuk kegiatan belajar. Jangan sampai kegiatan itu justru akan menjatuhkan kalian dengan hal-hal yang tidak perlu, yang dampaknya apa? Jatuh, nilai-nilainya juga tidak bagus, tugas-tugasnya juga tidak dikerjakan dengan tepat waktu, yang alasan sinyal jelek lah dan sebagainya. Tetapi melihat statusnya, wow, status yang luar biasa, kemenangan dari game ini, mengajak main game bareng dengan teman-teman. Mengapa yang diposting untuk tidak hal-hal yang positif? Sesuatu pelajaran yang didapatkan, ilmu yang didapatkan, mungkin itu yang diposting, itu lebih baik, bisa memberkati teman-teman yang lain. Ini ada beberapa hal dari perikop hari ini yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa iblis itu akan terus berjuang. Iblis itu akan terus berusaha keras untuk menjatuhkan kita. Nah, sekarang kita harus bagaimana? Kalau iblis bekerja keras untuk menjatuhkan kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, ya kita tetap bekerja keras untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang bisa kita bagikan, yang kita bisa bicarakan, yang kita bisa pelajari pada hari ini dalam Matius 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11 yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita akhiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan bagi kami, dan ternyata iblis terus berusaha untuk menjatuhkan kami. Dari pelajaran ini menjadi berkat bagi kami ya Tuhan, supaya kami terus bertahan di dalam firman Tuhan. Karena kami percaya dengan iman kami, melalui firman Tuhan, kami bisa mengalahkan iblis. Bapa dalam surga, kami memohon pertolongan Engkau, Tuhan Yesus, kiranya memberkati anak-anak-Mu. Berikan hikmat-Mu, sekalipun hari ini Tuhan, masa-masa sulit di dalam kegiatan kami belajar, tetapi kami percaya dengan firman Tuhan ada solusi terbaik supaya kami tetap belajar dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, berkati orang tua yang ada di rumah, yang menyediakan fasilitas, baik itu
internet bagi kami. Biar kami manfaatkan dengan penuh tanggung jawab untuk kegiatan belajar. Terima kasih ya Bapak. Engkau memberkati juga Bapak Ibu Guru yang mendampingi kami di dalam kami belajar di masa daring ini. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan solusi di masa pandemi ini. Sehingga ya Tuhan, ada penyakit COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kami dapat segera bertemu dan belajar bersama-sama dengan teman-teman kami secara tatap muka. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati di akhir November yang akan datang akan diadakan pelaksanaan PAS. Oleh karena itu Tuhan berkati setiap materi pelajaran yang sudah kami pelajari. Tuhan meteraikan bagi kami supaya kami dapat menyiapkan materi-materi tes dalam pelaksanaan tes PAS nanti juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami jika hidup kami selama ini tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami mengakui di hadapan Engkau bahwa kami adalah manusia yang berdosa, tetapi kami berupaya keras ya Tuhan untuk kami berada tetap pada jalur firman Allah, supaya cobaan-cobaan dari iblis tidak mengalahkan kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dan terima kasih berkat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, berkat Tuhan yang bisa saya sampaikan, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua, amin, di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, terima kasih bagi anak-anak yang mendengarkan atau melihat video ini. Terima kasih ya, semoga dapat menjadi berkat buat kalian. Terima kasih. Inilah renungan singkat dari Pak Kornel. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.